Selain itu, pemerintah juga membuka opsi kepada tenaga honorer untuk menjadi tenaga outsourcing. Nah, ini yang nggak enak nih. Bilang aja dihapus supaya udah lu outsourcing aja gitu ya, supaya oligarki lagi. Outsourcing bosnya siapa, Pak? Outsourcing bosnya oligarki lagi kan, Pak? Ah, gemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa besok hari Rabu ya, gue mau ngingetin ini. Itu ada seruan aksi bersama Majelis Penderitaan Rakyat ya. Kita akan sama-sama ke PT UN, titik kumpulnya tapi di depan Masjid Al-Azhar, di seberang kantor Wali Kota Jakarta Timur itu ya, di Sentral Primer Cakung, untuk memberikan dukungan moral kepada hakim-hakim PT UN untuk mengabulkan gugatan stop mandatori ya, stop mandatori. Insya Allah jam 9 pagi kita udah mulai kumpul. Nanti kita akan long march sedikit ke PT UN, lalu kita akan berorasi di sana. Mudah-mudahan kita bisa ya, kita berjuang terus, hasil serahkan sama Allah SWT. Yang penting kita udah berjuang. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kebijakan pemerintah lagi, Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini masih pernah, ingat kalian ya, pernah menjanjikan 10 juta lapangan pekerjaan ya. 10 juta itu belum ada, tapi sekarang sudah ada ini kayaknya. Jokowi hapus tenaga honorer, 410.000 orang terancam jadi pengangguran. Yang udah kerja terancam jadi pengangguran. Makasih Pak Jokowi. Pak Jokowi terbaik, Pak Jokowi hebat, Pak Jokowi pokoknya deh ya. Iya, Pak Jokowi top dah pokoknya, kebijakan Pak Jokowi top. Iya, Pak Jokowi wah terbaik deh. Iya. Dilansir oleh demokrasi.id Juni 19 ya, 19 Juni 2022. Presiden Joko Widodo memutuskan menghapus status tenaga honorer mulai 2023 mendatang.
Tenaga honorer diberi kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS atau beralih ke outsourcing. Outsourcing itu perusahaan punyanya siapa? Oligarki lagi. Iya. Ya. Makasih Pak Jokowi. Makasih. Ya. Ya. Jumlah tenaga honorer, gua sampai bacanya gimana ya? Tuh outsourcing itu, kalian yang tahu ya outsourcing itu ya kesian pegawainya ya. Iyalah. Iyalah. Makasih loh Pak Jokowi. Kalau nggak, aduh. Iya deh Pak. Jumlah tenaga honorer yang akan dihapus ini cukup banyak. Berdasarkan data Kemenpan RB pada Juni 2021 sebelum pelaksanaan CASN 2021, jumlah tenaga honorer THK 2 sebanyak 410.010 orang. Jika rencana ini diwujudkan, dikhawatirkan akan menambah angka pengangguran di Indonesia. Nggak ada itu aja, tambah ini, iyalah. Iya, siap Pak Jokowi. Rakyat diem aja. Puji terus, Pak Jokowi terbaik. Puji dan jilat, siapa tahu lu punya perusahaan outsourcing lu ntar. Kami punya PR bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Realitas di lapangan kawan-kawan ini sudah bekerja bertahun-tahun. Tentu perlu diberikan kesempatan untuk diprioritaskan terlebih dahulu, ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Alex Denny di Jakarta Sabtu 18 Juni 2022. Pak, kebijakannya itu ini usul aja sih Pak, usul. Kebijakannya bisa gini nggak usah dihapus, tapi berikan kesempatan mereka untuk jadi CPNS. Kalau sudah terangkat, baru tuh dihapus honorernya, dia nggak kerja lagi di honorer. Tapi jangan dihapus dulu Pak. Kalau sudah dihapus honorer, nggak ada honorer terus dia ikut CPNS, terus udahlah, kayak nggak ada kebijakan lebih baik gitu ya. Tapi kan ini usul gue nggak tentu lebih baik ya. Menurutnya tenaga honorer diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Diberikan kesempatan, nggak harus dihapuskan, kan bisa. Sejak 2012 hingga saat ini sudah ada sekitar 1 juta orang yang diangkat sebagai PNS. Alhamdulillah, kan bisa tuh berarti. Honorer diangkat jadi PNS, honorernya nggak usah dihapus. Bisa buktinya tuh, dari 2012. Yang sudah diangkat lebih dari 1 juta tenaga honorer, Ibu Alex Denny. Bisa, nggak usah dihapus. Kalau dihapus, itu ada peluang terjadi banyaknya pengangguran, Pak. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi kepada tenaga honorer untuk menjadi tenaga outsourcing. Nah, ini yang nggak enak nih. Bilang aja dihapus supaya udah lu outsourcing aja gitu ya, supaya oligarki lagi. Outsourcing bosnya siapa, Pak? Outsourcing bosnya oligarki lagi kan, Pak? Gemes. Gemes gak sih lu? Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyo Kumolo menyebut alasan Jokowi membuat keputusan tersebut sebenarnya punya tujuan baik. Menurut Cahyo, penghapusan tenaga honorer merupakan mandat yang dituangkan dalam peraturan pemerintah PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebetulnya amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai, ujar Cahyo. Berikan kepastian status tanpa harus dihapus kan bisa, Pak. Memberikan lapangan pekerjaan kepada yang belum honorer. Jadi PNS, honorer, pengangguran. Ini naik ke PNS. Yang ini pengangguran bisa jadi honorer. Kalau dihapuskan supaya ke outsourcing, Mbak. Dalam Pak rakyat nggak? Ya. Ketika tenaga honorer menjadi PNS, mereka sudah memiliki standar penghasilan dan kompensasi sendiri. Iya, naikin. Bagus itu. Apakah harus dihapus? Begitupun saat mereka diangkat sebagai outsourcing di suatu perusahaan, sistem pengupahannya tunduk pada aturan. Iya, aturan oligarki. Iya. Kalau statusnya honorer tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh. Iya. Saya telah meminta jajaran di instansi terkait melakukan penataan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya.
Dia meminta pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Iya, bagi pegawai non ASN yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK, ujarnya. Udahlah Pak, udahlah. Apa sih ini? Begini amat sih rakyat Indonesia, kesiannya Pak. Biasanya ya udah, lu rasain dah tuh, Pak Jokowi terbaik, Pak Jokowi ya. Pak, jangan 3 periode Pak, seumur hidup. Rakyatnya diem aja kok Pak. Oke guys, udah itu aja beritanya. Jangan lupa besok ya kita akan gugat tuh ini Menteri Kesehatan sama Presiden tuh tentang kebijakan mandatory vaksin. Oke, besok ngumpul ya, Rabu 22 Juni jam 9 di depan kantor wali kota Jakarta Timur. Itu ada Masjid Al Azhar, kita tikung di situ. Oke, itu aja ya guys ya. Udahlah, menggemaskan ini. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Ketemu di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah. Iya lanjut.